Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan anak-anak seluruh warga SMP Muhammadiyah 8 Batu yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran atau juga yang biasa kita kenal dengan tadarus Al-Quran. Nah, ada banyak sekali hadis ataupun ayat-ayat yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, saat itu ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasul, apakah ibadah yang paling utama?" Kata Nabi, "Afdalu ibadi ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, kenapa membaca Al-Quran ini dikatakan sebagai sebaik-baiknya ibadah? Nah, pertama kata Nabi, setiap hurufnya itu dalam Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Jadi, kalau kita membaca Alif Lam Mim, nah, itu kita sudah mendapat 10 kebaikan dikalikan 3. Karena dalam ayat Alif Lam Mim itu terdapat 3 huruf, yaitu Alif, Lam, dan Mim. Sehingga ketika kita membaca Alif Lam Mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, adapun kebaikan yang kita peroleh itu dapat berupa kenikmatan dalam hidup. Bisa rezeki yang halal, nikmat kesehatan, kebahagiaan, bisa diberikan teman yang baik, bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Nah, banyaknya pahala dari membaca Al-Quran ini dimaksudkan agar apa? Agar kita lebih rajin lagi dalam membaca maupun belajar Al-Quran. Terlebih selama bulan Ramadan ini, di mana orang yang beribadah pahalanya akan dilipat gandakan dari hari-hari sebelumnya. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari membaca maupun belajar Al-Quran. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang belum lancar atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Nah, orang yang mau belajar dan membaca Al-Quran walaupun ia mendapat kesulitan dalam membacanya, itu baginya terdapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dari membaca Al-Quran itu sendiri dan juga pahala mau belajar Al-Quran. Nah, dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Nah, artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Nah, jadi yang akan menolong kita pada hari kiamat itu bukanlah ayah ibu kita, bukan pasangan kita, bukan teman kita. Nah, lantas siapa yang bisa menolong kita selain Rasulullah SAW? Yang bisa menolong kita hanyalah Al-Quran. Al-Quranlah yang dapat menolong kita. Nah, di dunia ini, saat kita mencintai seseorang, suatu saat dia akan meninggalkan kita. Kalau kita yang meninggal duluan, kita akan ditinggalkan di dalam kubur sendirian. Lalu, ketika orang-orang telah meninggalkan kuburan 7 langkah dari kuburan, itu tidak ada lagi yang menemani kita. Hanya Al-Quran yang telah kita bacalah yang dapat menemani kita. Maka dari itu, marilah kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai bulan akrabnya kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran nanti yang akan menemani kita di dunia sebagai pemberi kita kebaikan di sepanjang hidup. Al-Quran juga yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendirian dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Al-Quran juga yang akan menemani kita di padang mahsyar ketika kita nanti akan dibangkitkan. Al-Quran jugalah yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi,
Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan kita bersahabat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.